Tidak banyak yang tahu jika di Indonesia terdapat wilayah yang dikenal dengan istilah Kota Seribu Kue. Kota yang mendapat sebutan tersebut merupakan kota tempat Presiden Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Muhammad Rum diasingkan pada tahun 1949. Ya, kota tersebut merupakan Kota Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selama diasingkan di pulau tersebut, ternyata Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Muhammad Rum menyukai kue khas Muntok. Sebagai salah satu provinsi kepulauan, Kota Muntok diberkahi dengan hasil sumber laut yang berlimpah. Tak heran jika sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Selain itu juga, di Kota Muntok terdapat banyak tempat bersejarah yang wajib dikunjungi, seperti Hof Birau Bangka Tin Waining Bed Reef yang juga sekaligus sebagai pusat pemerintahan residen Belanda di Pulau Bangka, yang sekarang menjadi Museum Timah dan Pesanggerahan Menumbing. Pesanggerahan Menumbing merupakan destinasi wajib dikunjungi para pelancong, jaraknya hanya 12 km dari Kota Muntok. Pasalnya, di tempat dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut inilah para tokoh kemerdekaan Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan Belanda pasca agresi militer Belanda di Yogyakarta. Di desaku kali ini, kami akan menggali potensi salah satu desa di Bangka Belitung, tepatnya di Desa Belolaut, Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Di mana makanan khas dari Desa Belolaut ini sendiri adalah empek-empek berbahan dasar udang. Ya, selain terkenal akan potensi wisatanya, Desa Belolaut juga terkenal akan potensi baharinya, yang dimana salah satunya menghasilkan salah satu makanan khas yang sangat lezat, yaitu pempek udang khas Desa Belolaut. Seperti apa cara produksi atau membuatnya? Selengkapnya hanya di Desaku edisi kali ini. Halo Yuen, permisi. Ya, ini lagi ngapain aja nih, Bu? Iya, biasa hari ini produksi pempek udang juga? Tiap hari. Tiap hari. Saya boleh ikutan ya hari ini untuk produksi pembuatan pempek udangnya? Boleh. Biasanya, pempek yang dikonsumsi oleh banyak orang berbahan dasar ikan sungai dan laut, namun di Desa Air Belolaut, pempek diproduksi terbuat dari udang. Udang didapatkan pun berasal dari perairan laut yang ada di Kabupaten Bangka Barat sendiri.
Berarti ini proses pertama, Bu ya? Berarti pertama ini, oh dikupas dulu pertama ya? Dikupas, baru dicuci. Terus udah ini digiling. Oh, dan ini kurang lebih berapa tadi, Bu? Berapa kilo kan ini? 5 kilo. 5 kilo dan menghasilkan 25 puntung ya? Sebanyak Belo Laut ini, Bu ya, luasannya 11.690 hektar, meliputi 7 dusun 30 RT, dengan kepala keluarganya 3.319 kakak, dan jiwanya mendekati 11.100-an jiwa. Kalau mata pencarian, ada yang nelayan, bertani, dan ada juga sebagian ya pegawai. Ada juga yang membudidayakan telur puyuh, terus ada juga yang mengelola buah mengkudu menjadi serbuk instan minuman kesehatan. ya, Bu, sesudah proses penggilingan ini proses selanjutnya apa, Bu? Ini diadon. Oh, pengadonan berarti ya? Ditaruh sasa garam dulu. Oh, sama bumbu-bumbunya ya? Sama bumbu. Di tahun 2019, alhamdulillah Belo Laut mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai utusan ya, ikut dalam lomba UP2K, dan alhamdulillah di tahun itu kita mendapatkan juara harapan 2 tingkat nasional. Produk yang diunggulkan ya PMP udang tadi, PMP udang, terus serbuk mengkudu sama telur puyuh itu. Kita punya semangat ke depan. Rencana kita memang produk-produk Belo ini akan kita kumpulkan jadi satu tempat di galeri. Insya Allah mungkin dikelola oleh BUMDes nantinya. Tinggal ya kita rangkul para penggiat UMKM. Beberapa warga yang ada di desa Air Belo Laut memproduksi pempek udang. Salah satunya seperti di kediaman Yuyan. Hampir belasan tahun, ia bersama suami dibantu ibu-ibu rumah tangga sekitar memproduksi pempek berbahan dasar udang. Wanita Parubaya ini menjelaskan bahwa pembuatan pempek udang sama persis dengan membuat pempek pada umumnya. Udang yang sudah dikupas bersih dari kulitnya, digiling dan dicampuri sagu, serta garam dan penyedap rasa.
Bahkan hingga saat ini, pembuatan pempek udang Desa Belo Laut sudah melayani pesanan pempek udang hingga keluar daerah. Dengan tekad yang kuat, Yuyen beserta suami telah memperkerjakan karyawan, mulai tukang pengupas kulit udang hingga pengelola menjadi adonan pempek. Awal mula dari tahun 2012. Dari buat otak-otak udang dari 5 kilo udang. Meningkat terus dari bulan ke bulan, meningkat terus rajin buat pempek. Dari pempek banyak peminat nanya kempelang, buat kempelang. Yang rutinnya 25 kilo per hari. Tidak ada termasuk pemesanan yang rutin bikin Ayu jual. Proses pembuatan sekali sehari, tiap hari rutin. Pegawai ada orang 5 sama Ayu. Ada kan tukang pontong, tukang tubuk gini. Ada yang tukang rebus, Ayu tukang gelengnya. Barang itu kalau tengah musim tidak susah. Masalah kami nyetok barang itu, kami stok dulu sebanyak-banyak. Kalau udang kan nyetok sampai 300 kilo, 400 kilo. Sagu tidak susah. Sebelum waktu bayar ada. Kalau udang ni kalau tidak ada di Pelabuhan Mentok, kami ngirim ke Pangkal Pinang. Ada pelanggan. Ada langgan kami tukang hantar udang. Kalau sagu ni kami nyari ke pasar. Macam bak cuka, langsung beli ke pasar. Kalau hasil olahan produk-produk yang di Belo Laut ini seperti empek-empek udang, terus kemplang udang, ada terasi, Bu ya. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan, terus kita juga berkoordinasi dengan Sprindak, ya. Mungkin juga ada semacam program dari perusahaan yang siap membantu kita sebagai orang tua angkat. Setelah bahan-bahan dicampur dan menjadi sebuah adonan, selanjutnya Yuyen menakar adonan menggunakan timbangan sehingga mempunyai berat yang sama. Selanjutnya adonan diulen sehingga berbentuk lonjong seperti pempek lenjer. Guna mempermudah proses pembentukan, sejumlah adonan diberi tepung sagu.
Ini adalah proses ketiga setelah pencucian, setelah itu penggilingan, terus pengadonan, yang dimana pengadonan ini menyatukan antara adonan udang yang sudah digiling tadi dengan tepung sagu atau tepung tapioka. Seperti inilah prosesnya, dan setelah ini adalah proses perebusan. Setelah proses perebusan adalah proses final, yaitu nanti akan di packing. UMKM kalau pemasaran sih karena sekarang pasaran bebas ya, nggak ada keluhan sih selama ini. Cuma memang sebaiknya kalau itu diakomodir oleh desa, tentunya akan lebih bermanfaat gitu ya, dan lebih dikenal bahwa itu memang produk biro laut itu. Ya tentunya kita punya semangat ya, mudah-mudahan dengan kita bersinergi pihak kabupaten, provinsi ya, mungkin bahkan sampai pusat. Mudah-mudahan ke depan biro laut ini akan lebih dikenal dengan sektor-sektor unggulannya. Tentunya juga kami mohon dukungan dari masyarakat sebagai ya kita pemerintahan yang di desa agar kita dapat saling bekerja sama. Mungkin itu. Dalam proses perebusan, Yuyen dibantu suami tercinta. Setelah air mendidih dengan sempurna, selanjutnya satu persatu pempek udang dimasukkan ke dalam air rebusan. Untuk menghasilkan pempek udang yang matang sempurna, wajan ditutup dan tak lupa balik secara berkala. Jika pempek sudah mengapung, itu berarti pempek sudah matang dan siap untuk diangkat dan ditiriskan. Selain udang diolah menjadi panganan pempek, Yuyen memvariasikan panganan udang menjadi kerupuk. Pempek yang sudah matang lalu dijemur di bawah teriknya matahari setelah setengah kering, lalu pempek diiris tipis dan dijemur kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal.
Awal mula dari 5 kilo udang tu lah membuat modal. 5 kilo udang tu lah kali 30 udang, 150. Dari 250.000 modal awal buat 5 kilo udang. Tiap sehari tu 5 kilo membuat. Naik langsung ke 15 kilo. Langsung tu. Jadi buat kempelang baik awal mula 70 kilo cuman kempelang. Kalau naik tahun kada apa langsung dekat 200 kilo, 1 lebih kilo. Sehari sekali buat belah pagi kami buat sebelum dari sudah subuh. Mula-mula yang buat pempek. Dari anak-anak, orang tua, pokok sekaput lah penggemar tu pempek udang. Selang kami tiap hari badak langut-langut. Lebih tukang tak bosan-bosan kan? Mengakhiri perjalanan desaku hari ini belum lengkap apabila belum mengunjungi salah satu wisata yang ada di Desa Belo Laut, termasuk mencicipi dan menikmati makanan khas daerah itu sendiri, yaitu pempek udang. Akhir kata, saya Andri Mulya dan selamat berjumpa di episode Desaku lainnya.